الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mujahid. Dilahirkan di Bondowoso tanggal 5 bulan 7 tahun 1951. Tahun 1976 di Timur Timur itu ada satu pengalaman dari saya. Beberapa pengalaman, banyak pengalaman yang kita ambil waktu kontak senjata di sana. Tetapi dua hal yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu kita pernah kontak tembak selama 3 hari 3 malam di tanggal 17, 18, 19 Juli namanya di Gunung Lakuirin. Pasukan dari kompi yang saya ikuti dikirimkan 2 ton ke sana ke Lakuirin. Di situ besok paginya kita sudah kontak tembak dengan musuh dari selama 3 hari. Jadi kita belum sempat orientasi mana tempat air, mana tempat air, belum bisa. Jadi subuh itu sudah ditembaki oleh musuh sampai 3 hari berturut-turut. Jadi praktis tidak dapat makan, tidak bisa makan. Kemudian selama pertempuran itu saya sendiri sebagai pembawa bendera merah putih untuk dipancangkan di mana-mana tempat yang kita duduki. Sehingga saya pancangkan bendera selama di situ sama pertempuran berlangsung. Tentunya namanya orang bertempur, peluru juga diikuti dengan desingan-desingan peluru. Sehingga dengan adanya bendera, otomatis bendera itu menjadi titik tanda dari musuh, sehingga memudahkan musuh untuk menembak pakai mortir. Sehingga di situ banyak korban yang jatuh di pihak kita. Ya kurang lebih 17 orang gugur di medan tempur waktu itu di ketinggian Lakuirin. Dari keadaan 17 orang yang gugur waktu pertempuran itu, tentu masing-masing perasaannya hampir sama waktu itu. Kedukaan yang luar biasa, di mana yang gugur tidak langsung gugur, ada yang masih hidup tetapi sudah setengah mati, mana ada yang minta tangannya itu untuk dipotongkan, untuk biar karena keringnya. Kemudian kadang-kadang kita teman-teman yang mengusung terjatuh karena lewat di lereng-lereng, terjatuh dengan orang yang sudah gugur tidak masalah, tapi yang masih hidup itu yang sangat menyayat hati rupanya.
Jadi itu perasaan teman-teman, sehingga perasaan waktu itu bercampur dengan duka dan lara. Dukanya karena teman-teman sempat gugur 17 orang, dan laranya itu karena kita itu tidak makan 3 hari 3 malam, sehingga badan sangat lemah sekali. Untuk membawa sendiri kadang-kadang tidak bisa, apalagi membawa korban yang begitu banyaknya. Dalam pertempuran memang banyak suka dan duka. Nah, sukanya memang sempat saja ada teman saya namanya Kastu, orang Banyuwangi. Ini masih sempat membawa seekor ayam. Seekor ayam dibawa ke medan perang, dibawa untuk bertempur ke Lakuirin tadi yang saya katakan membawakan korban 17 orang. Nah, di situ dengan gencarnya pertempuran, Kastu itu kok masih sempat-sempatnya merawat ayamnya sendiri yang mau bertelur. Jadi ayamnya yang mau telur ya ditampani pakai tangannya. Ya mungkin karena dentuman peluru itu ayam bertelur itu. Nah, seperti itu. Sehingga banyak hal macam-macam. Kemudian ada yang sempat minum air kencingnya sendiri juga sempat. Ya itu namanya Kastu juga itu. Nah, itu orang Banyuwangi. Ya sekarang sudah almarhum beliau, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya. Pada akhirnya saya juga sampai pada usia pensiun. Tahun 2008 yang lalu saya pensiun. Berarti sampai sekarang sudah 12 tahun. Nah, sesuai dengan undang-undang keveteranan nomor 12 tahun 2012 itu ternyata saya berhak untuk mendapatkan gelar veteran, sehingga saya ditunjuk oleh teman-teman memimpin LVRI Bondowoso. LVRI itu adalah Legiun Veteran Republik Indonesia, yang anak buahnya, anggotanya adalah dari anggota veteran-veteran tadi. Sedangkan veteran itu sebenarnya ada 3 macam veteran, ada 4 macam veteran. Yang pertama yaitu veteran 45, veteran PKRI dengan julukan veteran PKRI, veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, veteran pembela kemerdekaan Republik Indonesia, yang terdiri dari orang-orang yang sudah berjuang setelah revolusi mulai tahun 61 sampai dengan 76. Itu di mana wilayah operasinya dari pembebasan Irian Barat, kemudian Dwi Kora yang di Kalimantan, kemudian yang terakhir Seroja. Itu yang tergabung di dalam veteran pembela. Untuk veteran 45 itu memang ada beberapa kelompok veteran. Ada veteran PKRI yang sudah berjuang dulu, itu melanjutkan dinas di militer, sehingga dia setelah pensiun juga ada pensiun militer juga dapat tunjangan veteran. Kemudian ada veteran dari rakyat murni yang dengan kesadarannya mereka melakukan perjuangan secara aktif, langsung melawan penjajah maupun membantu. Itu dikatakan PKRI juga, yang mungkin dari sinilah, dari veteran itu yang sekarang ini kehidupannya memang masih banyak yang memprihatinkan. Artinya dalam segi kesejahteraan. Kemudian yang tadi veteran PKRI, kemudian veteran perdamaian, kemudian ada lagi veteran Anumerta. Veteran Anumerta itu adalah orang-orang yang gugur di dalam pertempuran. Contohnya si A ditugaskan di tim saat 75 dulu, gugur di sana. Jadi dia, istrinya mendapat gelar veteran Anumerta. Gitu. Nah, kemudian yang veteran selanjutnya adalah veteran perdamaian. Veteran perdamaian ini adalah veteran yang bertugas untuk mengikuti tugas-tugas PBB, tugas perdamaian, yaitu seperti Garuda berapa, Garuda 1 sampai Garuda berapa. Nah, ini rupanya ya usaha pemerintah dalam rangka untuk melestarikan veteran, karena veteran di mana-mana negara itu selalu ada.
Untuk veteran 45 itu secara kondisi umum fisiknya sudah tua sekali. Memang rata-rata 90 tahun usianya, 90 tahun ke atas. Ada yang masih hidup, masih sehat di sini, namanya Pak Mariati ada di Poler. Itu adalah veteran 45 yang langsung melakukan perlawanan kepada Belanda waktu di Poler. Kemudian Pak Ansar ini awalnya dari PETA, pembela tanah air, kemudian masuk BKR sampai masuk ke TNI yang untuk menumpas atau melawan tentara penjajah Belanda. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Merdeka! Kami para pejuang mengingatkan, berpesan kepada generasi penerus, jangan sampai melupakan sejarah perjuangan bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu ingat dengan sejarah perjuangan bangsanya. Kemudian selalu pertahankan Pancasila dan Undang-Undang 45. Jangan berubah. Merdeka! Merdeka! Di daerah Poler sini, ada masyarakat Poler sangat anti kepada penjajahan. Sehingga pada tahun 47, waktu Belanda menduduki Bondowoso, itu terjadi perlawanan rakyat yang dilakukan oleh rakyat Poler. Yang diantaranya oleh Bapak Marjati sebagai pelakunya ini. Tentang ceritanya, nanti Pak Marjati bisa menjelaskan. Kita sebagai generasi penerus hanya bisa menikmati kemerdekaan dan bisa melihat orangnya yang masih ada pelaku perjuangan masa lalu. Beremah cerita dalam beto panjenengan norok ngambek Belanda sedher beringan ka beto basa. Pertama beremah saya ngajak. Dulu sebagai papi amat deh. Oke. Ayo, anu lakuin betul jadi aku lakukan betul. Jadi sebenarnya cerita kimi cuman pelan ada cerita di desa mereka. Kita pada apa ni aku sebab betul-betul dari barat setahun kamu kalau pebaring morning ke seorang tak kerja pun dia tekar bola mau seorang morning pebaring hasil dia gua. Terus papi berapa kebetulan papi untuk nikah? Mereka pasal tadi pas mereka ni datang. Oke, nolorong keluar. Iya. Sedikit kan juga terlalu kan juga boleh. Karena itu dia keluar ada pas edit. Iya. Nah, kita keluar betul-betul pasal edit.
kecil. Oh, Cirebon jeseun bagi pengapesnya dari telur. Kan ya no, korek kan kanjeng. Saya kepak. Oh, saya kepak. Oke. Mungkin saya kecil ada. Oke. Baik, terima kasih, dan habis ini kita akan berkunjung kepada tentara pejuang 45 juga yang berasal dari PETA, Pembela Tanah Air. Mungkin Bapak Amsar masih kenal dengan pertempuran-pertempuran yang dialami di Bondowoso semuanya. Sekitar di Bondowoso, di mana di Poler, termasuk di Pakirana dan sebagainya. Nah itu ini adik-adik kita perlu mendapatkan penjelasan dari pelaku sendiri, Bapak yang dalam ini Bapak Amsar. Bapak Amsar dijelaskan monggo. Masih ingat Pak ya? Masih ingat ya? Cerita. Ya, cerita. Ceritakan. Bagaimana pertempuran di Bondowoso dulu, Pak? Bondowoso ini dulu ya banyak mata-mata lagi bahasa kita. Banyak mata-mata ya? Ya mata-mata. Oh ya. Ya mata-mata ini lagi. Waktu Belanda masuk dari Prajikan ke sini, Pak Amsar ada di mana itu? Ada ya. Ada di Poler. Di Poler. Ya. Oh, memperkuat Poler ya? Iya. Kemudian selama di Poler pernah melakukan serangan-serangan ke pos-pos Belanda? Iya. Ya. Bondowoso pernah. Iya. Di Bondowoso ya? Iya. Termasuk ke pengadangan itu, pengadangan ya? Enggak, pengadangan Poler enggak. Jadi itu rakyat murni itu. Itu setelah kita hijrah. Kemudian pada saat peperangan kontak senjata dengan musuh di Poler, siapa yang memimpin? Pak Amsar ya? Ya. 1922. Ya? 1922. Oh, dan berdua. Bapak Amsar selaku wakilnya ya? Ya. Oh, jadi Pak Amsar dulu pernah mewakili wakil komandan regu ya? Ya. Jadi kontak senjata di sana di Poler. Ada tempat tubuhnya di sana itu, ya? Di sana. Ya, ada. Ya, ada. Terus pertempuran di sana, di Pakirana, pernah mengikuti? Oh iya, Patiran Pasunang. Iya. Jalan karena. Oh, Pakirana. ya. Korban banyak di sana, Pak? Banyak korban. Patiran itu. Dengan banyaknya korban berarti ada mata-mata yang memberitahu ya? Iya, mata-mata. Iya. Kalau kita juga mata-matanya. Berarti di Bondowoso juga banyak ya mata-mata ya? Oh, banyak. Gimana perasaan Bapak waktu itu ya, waktu kita bertempur dengan Belanda untuk mengusir Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan? Bagaimana perasaan yang dirasakan Bapak dan apa semangat yang dimiliki waktu itu? Hidup atau mati itu udah. Ya, hidup atau mati ya? Iya. Mati. Ya, itu tekadnya ya? Kayak gitu udah. Iya. Apa? Untung nggak pernah ditangkap. Iya. Sama Hmm, saya Muhammad Amsar. usia. Muhammad Amsar usia 95 tahun. Ya. Pesan-pesan kepada para pemuda. Pesan-pesan kami kepada anak-anak kita yang telah kita tinggalkan ini, teruskan memupuk persatuan dan kesatuan bersama. Ya. Terima kasih ya Pak Amsar ya. Saya mengunjungi di sini dalam rangka untuk melihat perkembangan kesehatan. Kemudian kita anak muda ini meminta petunjuk ya untuk mempertahankan NKRI. Tadi sudah diberikan supaya kita bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu pesannya toh ya. Ya, memang demikian. Apa yang di dalam dada Bapak akan tetap kita warisi semua bersama ya. Akan kami lanjutkan perjuangan. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum. Merdeka. Merdeka.